Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thalithu ismul isyarati. Berkata al-syeikh Abdullah al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada Bisyarhi Qatrin Nada, beliau memasuki pembahasan yang ketiga dari isim yang ma'rifah, yaitu isim isyarah. Qauluhu, kemudian Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Thummal isyaratu wahiya dzalil mudzakkari. Kemudian isim isyarah. Kemudian isim isyarah itu adalah dza untuk yang mudzakkar. Kemudian wadhi, wadhihi, wati, watihi, wata lil muannatsi. Ya, kemudian dhi, dhihi, ti dan tihi dan ta untuk yang muannats. Wadhani watani lil mutsanna bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Kemudian untuk yang mutsanna itu ada untuk dzani dan tani dengan alif ketika dalam keadaan rafa', dan alif tersebut diganti dengan ya ketika dalam keadaan jar dan nasab. Wa ulai li jam'ihima. Ya, kemudian ulai itu dapat digunakan untuk yang jamak, baik untuk mudzakkar maupun muannats. Al-qismu tsalitsu min aqsamil ma'arifi ismul isyarati. Jenis yang ketiga dari jenis-jenis isim yang ma'rifah adalah isim isyarah. Wa huwa ismun yu'ayyinu musammahu bi isyaratin hissiyatin aw ma'nawiyatin. Isim isyarah adalah isim yang menentukan musammanya, yang diberi nama dengan isyarat atau suatu penunjukan yang hissiyah, yang ada secara fisik, maupun ma'nawiyah, yang tidak ada bentuknya secara fisik. Famithalul isyaratil hissiyati hadza kitabun mufidun. Contoh dari penunjukan atau isyarah yang hissiyah, yang ada bentuk fisiknya adalah ini adalah buku yang bermanfaat. Wa mithalul isyaratil ma'nawiyyati, dan contoh dari isyarah yang ma'nawiyah itu adalah hadza ra'yun shaibun. Ya, ini adalah pendapat yang benar. Ya, pendapat itu tidak memiliki bentuk fisik, maka ya di sini beliau menggolongkannya dalam bentuk ma'nawiyah. Wali asma'il isyarati taqsimani. Ya, dan untuk isim isyarah itu ada dua pembagian. Al-awwalu ma yulahadhu fihi al-ifradu wat-tadhkiru wa furu'uhuma. Yang pertama adalah isim isyarah yang mempertimbangkan atau digunakan di dalamnya untuk mempertimbangkan mufradnya, mudzakarnya, dan cabang-cabangnya. Ya, artinya ada mufrad, ada mutsanna dan jamak, dan juga ada yang mudzakar dan muannats. Ya, jadi ada isim isyarah yang mempertimbangkan hal tersebut. Wa huwa thalathatu aqsamin. Ya, dan isim isyarah yang seperti ini ada 3 jenis. Al-awwalu ma yusyaru bihi lil mufradi. Yang pertama adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk yang mufrad. Falil mudzakkari dza. Nah, untuk mufrad yang mudzakkar itu digunakan dza. Mithlu hadza tajirun saduqun. Ya, ini adalah seorang pedagang yang
yang jujur, ya, atau yang baik. Faha litanbihi. Nah, di sini yang jadi isim isyarah adalah dha, sedangkan hanya untuk tanbih. Kita lihat catatan kaki, li'annaha tunabbihul mukhataba ilal musyari ilaihi. Ya, karena huruf H ini itu untuk mencari perhatian dari lawan bicara, ya, terhadap apa yang ditunjuk. Wadha ismu isyaratin mabniyun 'alas sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Maka lafadz dha itu adalah isim isyarah yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan rafa'nya mubtada'. Tajirun khabarun. Sedangkan tajir itu adalah khabar. Saduqun sifatun. Ya, sedangkan saduq adalah sifat untuk tajir. Walil mu'annathi dhi. Kemudian untuk yang mufrad, ya, isim isyarah yang digunakan untuk mufrad dan mu'annas adalah dhi. Nahwu hadil fatatu tuhassinul kalama. Ya. Pemudi ini itu memperbaiki ucapannya, ya, atau membaguskan ucapannya. Wadhihi atau wadhih bi iskanil ha'i au kasriha. Jadi boleh dhih atau dhihi. Wa huwal aktsaru. Namun yang menggunakan kasrah itu yang lebih banyak. Nahwu hadhil bintu muhadzabatun. Ya, atau hadhih al bintu muhadzabatun. Yang lebih banyak adalah dikasrahkan. Ya, anak perempuan ini itu terdidik. Wati nahwu tilkal mar'atu ta'rifu makna tarbiyati. Ya, wanita ini memahami makna dari pendidikan. Watih, ya, atau watihi bi iskanil ha'i au kasriha. Ya, jadi boleh dibaca tih dengan mensukunkannya atau dengan kasroh tihi. Wata, ya, kemudian ta. Atsani, jenis yang kedua adalah ma yusyaru bihi lil mutsanna. Ya, yang dengan isim isyarah itu ditunjukkan pada sesuatu yang mutsanna, yang bermakna dua. Falil mudzakkari dzani fi halatir raf'i. Untuk yang mudzakkar kita gunakan dzani dalam keadaan rafa'. Wa dzaini fi halatayin nasbi wal jarri. Sedangkan kita juga menggunakan zaini untuk keadaan nasab dan jar. Nahwu hadani alimani jalilani. Ya, kemudian yang pertama adalah, ya, ini adalah dua orang berilmu yang mulia. Nah, hadani ini kedudukannya rafa sehingga marfu dengan menggunakan dzani. Atau safahtu hadainil alimaini. Ya, saya telah bersalaman dengan dua orang yang berilmu. Nah, di sini hadaini kedudukannya nasab sehingga digunakan dzaini. Kemudian salamtu ala hadainil alimaini. Saya telah menyampaikan salam kepada dua orang yang berilmu. Nah, hadaini kedudukannya majrur dengan ala, maka digunakan zaini. Walil muannatsi tani fi halatir raf'i wa taini fi halatayin nasbi wal jarri. Sedangkan untuk musanna yang muannats itu kita gunakan tani dalam keadaan rafa'. Dan ketika keadaannya nasab dan jar kita gunakan taini. Contohnya hatani bintani aqilatani. Ini adalah dua anak perempuan yang cerdas. Ya, maka hatani karena menempati kedudukan rofaknya mubtada, maka digunakan tani.
Kemudian untuk contoh yang jar itu tasaddaqtu ala hatainil mar'atainil kabirataini. Ya, saya telah bersedekah kepada dua orang perempuan yang tua ini. Ya, maka hataini karena majrur menempati kedudukan jar karena ala, maka kita gunakan taini. Faha litanbihi, maka ha di sini untuk tanbih, untuk mencari perhatian. Tani ismu isyaratin marfu'un bil alifi. Sedangkan tani adalah isim isyarah yang marfu' dengan alif. Au mabniyun alal alifi. Ada juga yang berpendapat bahwa ini mabni dengan alif. Fi mahalli raf'in mubtada'un, ya, karena menempati kemudian karena mabni dia menempati kedudukan rafa'nya mubtada, bintani khobarun. Bintani adalah khobar. Kita lihat catatan kaki. Man qala inna dhani wa tani mu'rabani fi halati tathniyati nadhara ila dhahiri. Ya, ulama yang berkata bahwa dhani dan tani itu adalah mu'rab dalam keadaan mutsanna, itu mereka melihat dalam bentuk zahirnya. Ya, karena zahirnya ada alif itsnain di dhani dan tani. Maka beliau semua menganggap itu adalah mu'rab. Fa innal araba adkhalat 'alaihima 'alamatat tathniyati. Karena orang-orang Arab itu memasukkan alif tersebut sebagai tanda tathniyah. Al-alifu wan nunu wal ya'u wan nunu. Yaitu ada alif dan nun dan ya dan nun. Wa man qala yabniyani. Ya, namun ada juga yang mengatakan bahwa ulama nahwu mengatakan bahwa dzani dan tani itu mabni. Arada tordal babi ala tariqatin wahidatin. Ya, karena para ulama nahwu tersebut ingin menggabungkannya dalam cara yang sama. Ya, artinya karena semua isim isyarah itu yang untuk mufrad itu hukum asalnya mabni, ya maka beliau semua yang menginginkan bahwa kalau begitu mutsannanya juga lebih baik mabni supaya itu dalam kelompok yang sama. Idh la ma'na li ikhraji halati tathniyati minal bina'i ilal i'rabi. Sehingga tidak ada maknanya kita mengeluarkan atau mengecualikan keadaan tathniyah, ya, sehingga dia itu berpindah dari mabni kepada mu'rab. Thumma inna dhahira annahuma laisa mutsannayaini haqiqatan. Ya. Kemudian secara zahirnya itu dapat dikatakan bahwa dua kata tersebut yaitu dzani dan tani itu bukanlah musanna secara hakikatnya. Bal huma sighatani wudi'ata ibtida'an lil musanna. Ya, namun keduanya adalah sighah yang wudi'ata, yang keduanya itu diletakkan untuk memulai bagi suatu yang musanna. Bal naqala Ibnul Anbari wa ghairuhu 'anil Farra'i. Ya, bahkan Ibnul Anbari itu menukilkan, ya, Ibnul Anbari dan selainnya dari golongan ilmu ulama nahwu itu menukilkan dari Al-Farra yang juga beliau adalah ulama nahwu. Anna alifat tathniyati fi hadani hiya alifu hadha. Ya, karena beliau berpendapat bahwa alif yang ada pada musanna hadani itu adalah alif yang ada pada hadha. Wan nunu faraqat bainal wahidi wal itsnaini. Nah, yang membedakan antara mufrad dan musannanya adalah nunnya, ya, bukan alifnya. Kama faraqat bainal wahidi wal jam'i nunul ladzina. Sebagaimana dibedakan antara
isim isyarah yang mufrad dengan yang jamak dengan nun yang ada pada alladzina. Kita kembali kepada yang ketiga, ats-tsalitsu ma yusyaru bihi lil jam'i. Ya. Yang menunjukkan kepada jamak binau'aihi, ya, untuk kedua jenis, ya, muzakkar maupun muannats. Ya, ma yusyaru bihi lil jam'i binau'aihi, ya, yang menunjukkan kepada jamak baik untuk kedua jenis muzakkar dan muannats. Wa huwa lafdzatu ulai, yaitu adalah lafadz ulai digunakan untuk keduanya. Nahwu haula'i tullabu yuhibbunal faidata. Ya, pelajar-pelajar ini itu menyukai faidah. Wa huwa mabniyun 'alal kasri daiman. Maka ulai ini terus-menerus dalam keadaan mabni dengan kasrah. Kama taqaddama fil asma'il mabniyati, sebagaimana telah berlalu penjelasannya dalam isim-isim yang mabni. Kemudian Ibnu Hisham melanjutkan qauluhu wal ba'idu bil kafi mujarradatan minal lami mutlaqan. Dan isim isyarah untuk yang menunjukkan yang jauh itu disambung dengan kaf dan tidak mengandung lam secara mutlak. Jadi hanya ditambah kaf saja tanpa lam. Au makrunatan biha, ya, atau bisa juga ditambahkan dengan lam illa fil mutsanna mutlaqan. Ya, namun penambahan lam ini ya tidak dapat ditambahkan untuk mutsanna secara mutlak. Wa fil jam'i fi lughati man maddahu. Ya, dan juga tidak dapat ditambahkan untuk golongan atau kaum yang menggunakan bahasa yang maddahu, ya, yang memanjangkannya. Wa fima taqaddamathu hat-tanbihi, dan juga apa yang didahului dengan ha at-tanbih. Ya, kita nanti akan melihat penjelasan dari maksud dari matan ini. At-taqsimu tsani li asma'il isyarati ma yulahadhu fihi al-musyaru ilaihi min jihati qurbihi au bu'dihi. Pembagian kedua untuk isim isyarah adalah dalam hal ini yang dipertimbangkan adalah dari musyar ilaih atau yang ditunjuk itu adalah dari sisi dekat dan jauhnya. Falahu martabatani, maka bagi pembahasan ini ada dua tingkatan. Al-ula an yakunal musyaru ilaihi qariban. Yang pertama adalah musyar ilaih atau yang ditunjuk itu letaknya dekat. Wa tusta'malu fihi asma'ul isyarati. Ya, kemudian isim isyarah itu digunakan untuk menunjuk musyar ilaih yang dekat tadi. Biduni ziyadati kafin aw lamin, tanpa adanya tambahan kaf dan atau lam. Nahwu hadza matarun ghazirun. Ya, contohnya ini adalah hujan yang deras. Maka di sini hadza itu untuk menunjuk sesuatu yang dekat tanpa ada tambahan kaf dan lam. Ats-tsani an yakunal musyaru ilaihi ba'idan. Keadaan yang kedua adalah yang ditunjuk itu, ya, atau musyar ilaihnya itu lokasinya jauh. Wa tusta'malu fihi asma'ul isyarati bi ziyadatil kafi. Nah, pada saat itu maka isim isyarah itu dimanfaatkan, digunakan dengan tambahan kaf. Nahwu dzaka rajulun muqbilun, yaitu adalah seorang lelaki yang sedang mendekat. Awil kafi wal lami, atau dengan tambahan kaf dan lam. Nahwu dzalikar rajulu aqbala ilaina. Ya, lelaki itu mendekat kepada kami. Kita lihat catatan kaki. Taqaddama fi safhatir rabi'ati asyara anna lismal muhalla
annal ismal mahalla bi al ba'da ismil isyarati in kana mushtaqqan fal ahsanu i'rabuhu na'tan. Ya, telah berlalu pada pembahasan sebelumnya pada halaman 14 bahwa isim yang dimasuki dengan al setelah isim isyarah, jika isimnya itu isim yang mushtaq, ya maka yang paling baik i'rabnya itu sebagai na'at. Ya, nahwu dzalikal fadilu aqbala ilaina. Ya. Orang yang mulia itu mendekat kepada kami. Nah, al-fadil itu mushtaq karena dia merupakan bentuk isim fa'il. Wa in kana jamidan karrajuli fal ahsanu i'rabuhu badalan au atfa bayanin. Ya. Kemudian kalau isimnya itu isim yang jamid sebagaimana rajul yang bukan merupakan bentukan dari fi'il lain, maka yang lebih baik i'rabnya adalah badal sebagai badal atau ataf bayan. Wa hadhil kafu harfu khitabin la mahalla laha minal i'rabi. Maka kaf yang ada pada dzaka atau dzalika itu adalah huruf khitab. Ya, artinya huruf yang menunjukkan bahwa kita berbicara dengan seorang lawan bicara yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Walaysat bidhamirin, dan kaf ini bukan dhamir. Li'annaha law kanat dhamiran lakanat mudhafan ilaihi. Karena kalau kaf itu adalah dhamir, maka kedudukannya kaf itu akan menjadi mudhaf ilaihi. Wa asma'ul isyarati la tudhafu, dan isim-isim isyarah itu tidak diidhafahkan. Wa ammal lamu fahiya harfun dalun 'alal mubalaghati fil bu'di. Sedangkan lam itu adalah huruf yang menunjukkan atas jarak yang lebih jauh, penyangatan dalam jauhnya. Tuzadu qoblal kafi. Tuzadu qoblal kafi. Ditambahkan sebelum dengan kaf. Contohnya dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Namun nanti akan ada pembahasan dalam ilmu balaghah. Apa alasan digunakan isim isyarah yang jauh di sini? Isim isyarah dzalika ini digunakan untuk memuliakan. Fadza ismu isyaratin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Maka dza adalah isim isyarah yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan rafa'nya mubtada'. Wal lamu lil bu'di. Lam di sini untuk menunjukkan yang jauh. Wal kafu harfu khitabin. Kaf di sini untuk huruf khitab, menyesuaikan yang diajak bicara. Al kitabu badalun au atfu bayanin. Al-kitab itu adalah badal untuk dzalika atau untuk dza atau ataf bayan. La nafiyatun lil jinsi. La di sini nafiyah lil jinsi. Raiba ismuha mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Sedangkan raiba di sini adalah isim la yang mabni dengan fathah menempati kedudukan nasab. Fihi khabarun la wal jumlatu khabarul mubtada'i. Kemudian la dan jumlahnya yaitu isim dan khabarnya itu adalah khabar mubtada'. Fil ayati a'aribu ukhra. Untuk ayat ini ada ulama yang mengi'rabnya dengan i'rab yang lain. Wa hadhil lamu mulazimatun lil kafi. Yang namanya lam dalam isim isyarah itu pasti disertai dengan kaf. Kalau kaf tadi bisa berdiri sendiri, namun lam itu pasti ditemani oleh kaf.
illa fit tathniyati fala tuzadu. Ya, melainkan untuk yang tathniyah. Ya, maka tidak ditambahkan dengan lam. Wala fil jam'i fi lughati man maddahu. Ya, dan juga tidak ditambahkan dalam isim isyarah untuk jamak untuk bahasa orang yang tidak memanjangkannya. Ya, bahasa orang yang memanjangkannya, maaf ya. Yang memanjangkannya. Ya, kita katakan haula'i. Ya, haula'i. Kemudian amma man qasarahu faqala ula. Ya, sedangkan yang memendekkannya, maka kaum yang memendekkannya, bahasa atau dialek orang yang memendekkannya mengatakannya ula. Fa innahu yazidul kalama. Ya, karena nanti tambahan itu, lam dan kaf itu akan menambahkan kalam. Oh, maaf. Fa innahu yazidul lama. Ya. Kemudian bisa juga itu ditambahkan dengan lam. Fayaqulu ulalika. Ya, maka engkau katakan ulalika. Ya, maka tambahan lam itu harus ditemani dengan kaf. Ulalika. Wa kadza fi ma taqaddamathu ha at-tanbihu. Ya, demikian juga yang didahului oleh ha tanbih, fala yajuzu hadzalika. Ya, tidak boleh kita katakan hadzalika. Wala tuzadu aidan fi asma'il isyarati lil muannatsi. Ya, tambahan lam dan kaf itu juga tidak digunakan untuk isim isyarah yang muannats. Illa ma dakhalathu al-kafu. Ya, kecuali yang juga masuk kepadanya kaf. Ya. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa tilka hujjatuna. Ya, dan itu adalah hujah-hujah atau hujah kami. Ya. Maka tambahan lam, ya ini ada perinciannya. Ya. Kalau untuk yang tathniyah itu tidak ditambahkan. Demikian juga untuk jamak tidak ditambahkan untuk golongan orang yang memanjangkannya. Adapun yang memendekkannya yaitu ula saja tanpa hamzah, maka itu boleh ditambahkan lam, dikatakan ulalika. Ya. Sedangkan yang didahului oleh hat tanbih, ya, itu juga tidak boleh ditambahkan lika. Ya, jadi hadzalika itu tidak boleh, ya, bukan hadzalika. Kemudian tidak juga ditambahkan dalam isim isyarah untuk muannats. Ya, kecuali dimasuki kaf seperti tilka. Ya, demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.